Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita hari ini mau cerita tentang kehidupan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang finding happiness, ada satu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Apa itu? Mari kita lihat. Let me tell you something about life. Di dalam hidup kita, selalu akan ada kendala dan masalah. Mau kita anak kecil, remaja, kita dewasa, mau kita kemudian hidup di kota ataupun di desa, mau kita ada di tempat paling panas ataupun kutub paling dingin di dunia, mau kita ada di atas lautan maupun kita menyelam di bawahnya, mau kita ada di atas panggung ataupun kita yang bersorak di bawahnya, mau kita kerja ataupun kita nganggur, one thing is for sure, satu hal yang pasti dari hidup ini adalah life is never flat kalau kata iklan. Hidup itu nggak mungkin gitu-gitu aja. Selalu ada rintangan, selalu ada masalah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan hidup ini sengaja akan senantiasa memberikan kita ujian dan cobaan agar terlihat siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Jadi hidup dengan masalah itu satu paket. Tidak pernah akan ada manusia yang hidup tanpa masalah. Kalau mau nggak punya masalah, ya jangan hidup. Karena hidup itu ya pasangannya sama masalah. Itu sama kayak apa ya? Kayak terang dan cahaya. Ya kalau nggak mau cahaya ya pasti nggak terang. Atau kalau nggak mau terang ya jangan minta cahaya. Karena cahaya itu pasangannya sama terang. Kalau nggak ada cahaya pasti gelap. Nah begitulah juga hidup dengan masalah. Nah banyak orang ketika berbicara tentang finding happiness, berbicara tentang mengejar kebahagiaan, mereka mencoba untuk meniadakan masalah atau berasumsi bagaimana caranya hidup saya tidak punya masalah. Nah, kalau ini adalah apa yang mau kita lakukan, saya cuma ingin menyampaikan di awal, lebih baik berhenti dari pikiran semacam ini karena ini fata morgana. Ini adalah sesuatu yang sia-sia karena nggak ada cerita orang hidup nggak punya masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa sungguh khalaqnal insan, manusia itu diciptakan fi kabad, dalam kondisi sulit. Jadi tidak pernah akan ada manusia yang bebas daripada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi paketan tuh, ujian dengan hidup gitu. Tapi memang dasarnya manusia senantiasa kemudian berimajinasi tentang bahwa hidup orang lain itu kayaknya kok lebih enak daripada hidup dia. Jadi kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang gitu ya. Kayaknya rumput tetangga itu selalu lebih hijau kira-kira. Orang yang tinggal di perkampungan kumuh di bawah senantiasa ngelihat yang hidup di gedung mewah bertingkat itu lebih enak. Sebaliknya yang hidup di kemudian tempat-tempat mewah di atas belum tentu mendapatkan hal-hal sederhana yang bisa didapatkan orang yang ada di bawah. Saya pernah tuh ketemu sama orang kaya, bisa dikatakan kaya raya. Gimana nggak kaya, rumah ada basementnya, mobil Eropa gitu ya, terus masih muda, penghasilan miliaran, itu kan pasti kaya ya. Tapi ternyata dia kebingungan hanya untuk sekedar tidur pules di siang hari. Nah, jadi insomnia dia, gara-garanya stres. Saya tanya, kamu stres kenapa? Iya, karena punya cicilan. Lah, cicilan gimana ceritanya? Kamu punya rumah semewah ini mau cicil apa lagi? Setahu saya cicilan itu panci gitu ya, kulkas, motor, ya wajar. Nah, kalau udah punya semuanya kayak apa lagi yang mau dicari? Cicilan apa? Ternyata dia punya cicilan kapal tanker 30 miliar. Jadi dia usaha minyak atau gas gitu ya. Dia punya kapal tanker 30 M. Ya udah, bagus lah. Maka dari situlah kemudian hal sederhana yang bisa dilakukan semua tukang becak di siang hari alias tidur, itu nggak bisa dia lakukan. Itu bisa dilakukan semua orang biasa, tapi dia nggak bisa ngelakuin itu. Atau hal sesederhana seperti ngobrol dengan keluarga. Saya pernah punya rewang, asisten rumah tangga, karena sekarang nggak boleh dibilang pembantu katanya. Saya nggak tahu kenapa juga. Itu pernah saya ngeliat dan saya yakin teman-teman pasti punya nih, typically pembantu atau asisten rumah tangga yang kalau telepon ke kampung itu bisa 2 jam, 3 jam nggak berhenti-berhenti. Kalau nggak disuruh nyonya atau majikannya berhenti, itu bisa seharian bisa nelpon.
Mulai dari ngomongin hal-hal kecil, ponakannya, tetangganya, sampai ujung desa pun orang bisa diceritain sama dia. Tapi lucunya banyak orang kaya yang punya semua fasilitas, tapi ngobrol sama anaknya di meja makan aja nggak bisa. Nah ini kan kemudian bisa kita ambil tarik benang bahwa memang hidup nggak akan pernah lepas dari masalah. Yang nggak punya duit masalahnya duit, yang punya duit bisa jadi masalah yang lain, dan seterusnya. Tapi beginilah manusia senantiasa ngelihat orang lain hidupnya lebih enak daripada dia. Maka teringat saya pada sebuah cerita di sebuah rintik hujan, atau mungkin pasca hujan deras nih. Habis selesai hujan deras, ada sepasang suami istri lagi pelukan di bawah halte. Tapi ini pelukannya bukan mesra, tapi pelukan kedinginan karena nggak bisa pulang. Sudah nggak bisa pulang, badan basah kuyup, kehabisan uang dan ongkos untuk pulang, angkot juga udah nggak lewat. Maka di sini si istri ngeluh ke suami, ya coba kita punya motor. Ya minimal walaupun masih basah-basahan tapi kan nyampe rumah. Ini gimana coba malam ini masa kita harus tinggal di trotoar lagi, kata si istri gitu ya. Tuh lihat ada motor lewat kan, tuh lihat enak kayaknya kalau kita punya motor. Ternyata di atas motor itu ada seorang suami istri yang lagi pelukan juga. Dan pelukannya juga pelukan kedinginan karena sebagian tubuh mereka basah walaupun pakai jas hujan. Istrinya bilang, ya coba kita punya mobil. Kayaknya lebih enak kalau misalkan ada mobil ya, nggak kehujanan, nggak kecipretan, dan kayaknya bisa nyaman pulang ke rumah. Pakai AC, dengerin musik, dan seterusnya. Tuh lihat ada sedan mewah, kayaknya enak kalau kita punya sedan mewah. Masuk ke dalam sedan ada suami istri juga, tapi nggak ngobrol, karena istrinya diajak ngobrol nggak bisa. Kenapa? Karena dia sibuk sosialita, pegang handphone, scrolling tanpa henti, dan ya pokoknya intinya garing lah di tengah si mobil itu. Suaminya bilang, Bun, udahlah ayah belanjain bunda hari ini habis 40 juta, ngobrol aja nggak bisa, ayolah ditaruh dulu handphonenya, bentar toh ya, ini penting banget balesin komen lah, ini ada yang sharing inilah, ada yang ini harus dibalas segera mungkin, kalau nggak nanti orang-orang mikir bunda nggak update di sosial media. Kemudian si bapak yang naik mobil mewah tadi ngeliat ada yang pelukan di bawah halte. Sambil ngelus dada si bapak bilang, aduh daripada punya semua kayak gini ngobrol aja nggak bisa, kayaknya lebih enak jadi orang di bawah halte. Bisa pelukan sama istrinya sambil ngobrol. Nah inilah kemudian kita bilang uang sinawang. Maka ini nggak akan pernah usai kecuali kita mau mengusaikannya itu dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur Allah tambah nikmat, dan kalau enggak azab Allah itu sangat pedih. Nah, mari kita masuk ke materinya. Yang tadi itu apa? Tadi itu muqaddimah. Itu pengantar untuk ngobrolin tentang kebahagiaan. Ketika seseorang itu berasumsi atau berpikir tentang bahagia, misalkan dia bilang, I just wanna be happy. Aku cuma mau bahagia kok. Bukankah itu hal sederhana? Iya, tapi masalahnya yang sederhana ini kalau persepsinya keliru juga nggak jadi sederhana. Karena lebih banyak orang berpikir tentang bahagia itu adalah ketika kekayaan dia melimpah, atau ketika dia punya kebebasan, atau ketika dia punya jabatan, atau dia populer. Ini yang kemudian diasumsikan sama banyak orang terkait bahagia. Seakan kalau kemudian kita nggak punya kekayaan, Allah itu nggak punya kekuatan untuk bikin hambanya bahagia. Seakan ketika ada orang yang nggak dikenal, nggak punya teman, nggak diakui sama siapapun, maka Allah hilang kemampuannya untuk membahagiakan orang itu. Tentu ini adalah asumsi yang keliru dan ini fatal. Karena ini sudah masuk ke dalam kecacatan akidah kita ketika kita kemudian berpikir Allah tidak mampu. Karena Allah lah yang segala-galanya. Maka kita kembali ke ayat yang tadi saya sampaikan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah memang ciptakan kita ada dalam kesusahan, dan kesusahan ini Allah senantiasa adakan dalam kehidupan kita. Bahkan kadang kesusahan ini numpuk menjadi pikiran yang bikin kita stres, atau orang kenal dengan istilah life crisis. Apa itu life crisis? Dalam istilah ilmu kepribadian atau psikologi, life crisis itu adalah momen-momen di mana kita mengalami krisis kehidupan karena kita ngerasa hidup kita itu berat sekali atau nggak berharga. Biasanya ada beberapa momen, umur 20, umur 40, umur 60, itu biasanya datang tuh yang namanya life crisis.
Umur 20 adalah ketika si orang ini yang masih muda ini itu ngerasa bahwa hidup dia sudah nggak akan semudah kemarin lagi. Karena mungkin dia harus lepas daripada bantuan orang tua. Dia harus menggapai cita-cita dia. Dia sudah nggak boleh bergantung terus pada orang lain. Biasanya life crisis. Yang kedua umur 40. Orang sebut midlife crisis. 40 biasanya orang berpikir tentang usianya yang sudah senja. Karena kan Rasulullah pernah bilang bahwa jatah usia Rasulullah dan para umatnya itu kan sekitar 60-an tahun. Jadi kalau kita masuk umur 40 itu berarti sudah setengah jalan lewat. Biasanya orang umur 40 nengok ke belakang sambil mikir, aku udah hampir setua ini ngapain aja? Apakah hidupku ini berharga atau enggak? Nah biasanya kalau dia ngelihat hidup dia itu nggak ngehasilin apapun, ujung-ujungnya dia life crisis. Dia ngerasa kalau jangan-jangan aku salah hidup gitu kira-kira. Biasanya yang ketiga itu datang di umur 60. Umur 60 ketika kemudian teman-teman sudah mulai mendapatkan WhatsApp innalillahi gitu ya. Bukan dari orang yang jauh tapi bisa jadi dari adik kelas atau teman sebangku atau orang yang dulu satu liting dengan kita. Orang yang bahkan tadi pagi masih ketemu sama kita di pasar atau yang tadi pagi jalan kaki di masjid sapa-sapaan, siangnya meninggal dunia. Ini biasanya bikin stres. Biasanya bikin pusing dan biasanya bikin life crisis itu tadi. Nah, maka di sini saya ingin menjelaskan satu hal. Kenapa sih agama itu harus menjadi ujung dari kebahagiaan kita? Karena teman-teman, mau ilmu kalian punya sebanyak apapun, kekayaan kita tumpuk sebanyak apapun, popularitas kita luaskan seluas apapun, cuma agama satu-satunya yang bisa menjelaskan habis mati ada apa. Itu masalahnya. Orang kuliah sampai S2, S3, S4, S10 sekalipun kalau bisa ya, itu nggak akan pernah nemuin penjelasan tentang ketika nafas berhembus setelahnya akan ada apa. Maka dari sini kita jadi paham esensi agama terbesar dalam hidup kita dalam menjawab pertanyaan paling mengerikan dalam hidup, setelah mati akan ada apa. Yang kalau ini tidak ada jawabannya, maka ya life crisis itu yang muncul. Kecemasan dan ketakutan itu yang muncul. Maka disinilah saya coba kemudian menganalogikan secara sederhana. Nanti teman-teman ibu-ibu semua bisa coba bikin di rumah. Bikin tabel, Bu. Bikin tabel kotak-kotak kecil banyak gitu ya. Satu kotak itu mewakili 1 minggu. Jadi kalau teman-teman lihat di depan, kotak-kotak yang ada di depan ini mewakili umur kita kalau umurnya 60 tahun. Ternyata nggak banyak ya kotaknya. Cukup diwakili dengan layar handphone atau layar laptop atau layar komputer teman-teman semua. Bisa kegambar dengan mudah, di print pun bisa nih. Nah, jadi di sini ada sekitar sekian ribu kotak gitu ya. Di mana kotak pertama, hijau yang pertama ini adalah mewakili hari kita lahir, yang terakhir yang paling bawah itu adalah kematian kita kalau umur kita 60 tahun. Yang ketika saya tanya sama Siri gitu ya, "Hey Siri, how many weeks from 28 November 1988?" Here's what I found. Saya tanya tentang berapa umur saya kalau saya lahir di 28 November 88. Ternyata pada saat saya tanya, saya sudah ngabisin 1680 minggu. Mungkin kalau sekarang sudah tembus 2000 kali ya, ini udah lama saya tanyanya. Yang kalau 1680 minggu itu saya masukin ke dalam kotak hijau ini, ternyata saya sudah habiskan lebih daripada separuh kotak. Saya sudah membuang separuh kotak itu dan saya cuma tinggal punya sebagian kecil lainnya, yang itu pun kalau umur saya sampai 60 tahun. Bagaimana kalau saya meninggal 10 tahun lagi? Bagaimana kalau saya meninggal 5 tahun lagi? Bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana kalau besok pagi? Di momen itulah kemudian saya menyadari sebetul-betulnya dan sejelas-jelasnya bahwa apapun yang kita cari tidak akan jauh lebih penting daripada agama. Karena hanya agama yang bisa ngejawab tentang apapun yang akan kita hadapi setelah kematian. Ya masalahnya ada di situ. Masalahnya sekarang itu adalah dunia atau syaitan itu senantiasa menggoda kita untuk kemudian menjadikan dunia yang sebetulnya nggak penting ini jadi sesuatu yang berharga. Pengalaman kita jadi berharga, jalan-jalan kita jadi berharga, rumah kita, menghias kamar kita, menghias handphone kita dengan banyak pernak-pernik, ngedit foto, upload video, posting, komen, share.
yang sebetulnya nggak akan pernah kita bawa mati, itu kemudian menjadi hal-hal yang sangat dipentingkan oleh manusia zaman sekarang. Maka disinilah pembahasannya kemudian kita bisa mulai, bahwa walaupun laqad khalaqnal insana fi kabad, walaupun Allah menciptakan manusia ada dalam kondisi susah, tapi ingat, Allah yang memberikan ujian, tidak mungkin Allah yang melupakan solusi daripada apa yang dia uji. Artinya ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Memang sih Allah yang kemudian menakdirkan kesulitan ada dalam kehidupan kita, tapi kan Allah ada di atas takdir itu sendiri. Dimana kalau kita bersandar kepada kekayaan, belum tentu kekayaan itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Di COVID kemarin, saya kena sekitar bulan Juli di rumah sakit. Bapak dan ibu saya juga kena di kampung. Dan lewat COVID itulah wasilahnya Allah cabut atau Allah panggil kedua orang tua saya. Di kondisi dimana saya pulang aja nggak bisa. Karena karantina lagi ketat-ketatnya, PPKM lagi ketat-ketatnya, dan saya pun lagi diisolasi di rumah sakit. Saya bahkan nyaris masuk ICU waktu itu. Terus kemudian saya lihat tumpukan uang yang kemudian saya punya. Kemudian saya bilang bodoh sekali. Waktu itu saya sudah kepengen kemudian ngajak orang tua saya, atau saya pengen pulang untuk ketemu orang tua saya, tapi saya bilang ntar aja nunggu kalau kita bisa jalan-jalan ke villa. Saya mau sewain mungkin tempat yang enak, yang mewah, yang nyaman buat kita liburan. Gara-gara itu saya kemudian menunda waktu tambahan saya untuk bisa bersama orang tua saya. Sekarang kalau saya ngelihat tumpukan uang itu jadi kayak sampah, karena udah nggak ada artinya lagi. Nah, di sini artinya kekayaan punya batas, kebebasan, jabatan, popularitas juga sama. Maka hanya agama lah sebetulnya yang bisa kita kemudian pegang teguh agar Allah berikan kebaikan kepada kita, dan Rasulullah memang menyampaikan itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan pada dia, Allah nggak kasih dia harta, Allah nggak kasih dia kaya, bebas, populer, jabatan, enggak. Allah kasih dia agama. Karena dengan agama inilah kemudian manusia bisa lepas dari kecemasan. Life krisisnya hilang. Karena Allah berjanji, barang siapa yang menggenggam agamanya Allah ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak akan pernah dia takut, nggak akan pernah dia cemas lagi. Dan ini Allah ulang-ulang dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran, itu catatannya ada di bawah. Yang satu saja ayat berbunyi di dalam Al-Quran membahas sesuatu, maka sesuatu itu menjadi sangat penting. Lah ini kok nggak cuma sekali, tapi diulang hampir berapa belas tuh kalau dihitung. Ada berapa banyak kemudian Allah sampaikan ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Contoh, saya yakin masalah kita itu tidak akan seberat masalahnya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diturunkan ke dunia. Kita ya, misalkan kita ambil contoh nih yang lagi rame, kita doakan bareng-bareng juga warga Semeru lagi kena erupsi untuk yang kedua kalinya. Mungkin dari mereka banyak yang gak membayangkan 1 bulan yang lalu mereka bisa ada di hari ini, di mana rumah mereka berganti dengan kamp pengungsian, di mana kemudian mereka jadi gak punya apa-apa selain apapun yang melekat pada baju mereka, badan mereka. Mungkin mereka nggak tahu momen ini akan datang, tapi ternyata Allah datangkan momen semenakjubkan itu dalam kehidupan mereka. Yang tadinya punya rumah pakai atap, sekarang kan jangankan punya, nebeng camp aja atasnya terpal, kira-kira gitu. Lalu bagaimana kesedihan Nabi Adam ketika turun ke dunia? Ingat, Nabi Adam dan Hawa itu sebelumnya ada di surga, tempat yang gak ada keindahan lebih baik daripadanya. Kalau ada makanan, gak ada makanan lebih lezat dari makanan surga. Kalau ada wangi, tidak ada wangi yang lebih tercium harumnya dibandingkan wangi surga. Tiba-tiba pindah ke dunia, tempat yang kalau dibandingkan dengan surga itu jauh jegleknya kalau orang Jawa bilang, atau jauh berbedanya kalau cuma dibandingkan warga Semeru yang pindah dari rumah mereka ke kamp pengungsian. Tapi Allah juga sampaikan hal yang sama. Allah katakan, qulnah bitu minha jami'a. Turun kamu dari surga itu, nanti kalau aku kasih kamu petunjuk yaitu agama, pegang erat-erat ini. Dan kalau kalian genggam agama ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu gak akan kemudian pernah
cemas dan kamu tidak akan pula akan bersedih hati. Artinya kalaulah Nabi Adam dengan kesedihan dan kecemasan sebesar itu akan dihilangkan dengan agama, tentu ini akan jadi jauh lebih mudah untuk warga Semeru. Apalagi kita yang ada di kondisi yang jauh lebih beruntung daripada saudara-saudara kita di Semeru. Bisa difahami ya maksud saya, penyampaian saya. Artinya agama itu cukup powerful untuk ngilangin kecemasan di kondisi problematika se-ekstrim apapun. Makanya Allah juga sampaikan di dalam surat Al-A'raf misalkan, hai anak Adam, jika datang kepadamu Rasul daripada kamu menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diulang lagi, kamu gak akan cemas. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, dia berkata bahwa Tuhan kami ialah Allah, artinya dia menggenggam agamanya Allah, kemudian mereka tetap istiqomah sumastaqamu, maka tidak ada kecemasan terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka inilah kita paham, hanya dengan agama lah kemudian orang yang berteriak I just wanna be happy akan mendapatkan happy itu sendiri. Karena taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. La tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah kalimat Rasulullah kepada Abu Bakar di tengah kejaran ketika mereka hijrah ke Madinah. La tahzan innallaha ma'ana. Gak apa-apa Abu Bakar, gak usah sedih, Allah bareng kita. Artinya kalau Allah sudah bareng kita, kesedihan itu hilang, life crisis itu hilang. Fa'anzalallahu sakinah. Kemudian Allah turunkan nanti kepada mereka sakinah, ketenangan. Nah jadi itu cerita tentang finding happiness yang insya Allah dengannya, dengan agama yang menjadi salah satu sumber daripada kebahagiaan itulah Allah akan datangkan banyak teman, banyak orang yang ngebantuin kita bareng-bareng sama kita dalam hijrah kita, untuk kemudian kita bisa nyelesain masalah yang Allah berikan satu persatu dengan mudah insya Allah. Kenapa? Karena cepat atau lambat segera akan datang waktu di mana akhirnya kita sadar bahwa semua yang kita tumpuk atas nama dunia ini harus kita tinggalkan. Rumah kita, pasangan kita, sekalipun bilang sehidup semati, gak akan mau kemudian masuk ke liang lahat bareng kita kalau kita meninggal. Kendaraan kita, emas perhiasan kita, seluruh daripada apa yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan, termasuk kenangannya, termasuk ceritanya, termasuk cinta di dalamnya, semua. Yang hanya akan pergi bersama kita adalah amal soleh dan agama yang kita tahu. Bahkan semewah apapun pakaian yang kita punya, hanya kain kafan yang bisa dilekatkan di badan kita saat itu. Maka dari sini marilah kita sama-sama menyadarkan diri kita, jangan salah berpikir tentang bahagia, karena bahagia itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sedikit hari ini. Makasih banyak udah dengerin celoteh saya. Silakan kalau ada di antara teman-teman yang mau bertanya, insya Allah kita masih ada waktu sampai pertanyaannya habis. Jadi kalau ada pertanyaan kita lanjutin, kalau nggak ada ya berarti kita cukupkan. Tafadhol Mbak Titin, mungkin bisa dilanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Wimar, Masya Allah. Jadi ingat lagi kelas ngefas dulu ya Mas ya. Oke, teman-teman silakan kalau mau ada yang pertanyaan bisa raise hand. Tapi sebelumnya saya boleh tanya dulu ya Mas ya, karena pas saat saya minta waktu Mas Wimar untuk bisa mengisi, itu kan saya jelaskan bahwa kita ini komunitas yang sebagian besar lolita, ya lolos 50 tahun gitu. Bahkan lebih spesifiknya lagi, kita ini komunitas yang teman-teman SMP dan teman-teman SMA, Mas. Jadi hampir sebagian besar usia kita itu sudah di 57 tahun. Jadi terus terang tadi begitu Mas Wimar tadi ngasih tahu, tanya Siri usianya kalau sampai 60 tahun itu kan berarti kan ya itu berapa 3 tahun kali kali berapa minggu ya, 52 minggu ya gitu. Nah, Mas Wimar secara spesifik misalnya
dalam waktu kami yang insya Allah kita ingin juga karuniai umur panjang yang barokah gitu ya. Nah, tapi dari sekarang ke itu apa sih sebenarnya kira-kira amalan atau apa, kan tadi Kang Mas Wimar bilang kan bahagia itu hanya ada dalam ketaatan kita dalam beragama, ya kan? Nah, dalam Ya, waktu yang istilahnya kita menuju ke 60 atau apa begitu, kira-kira apa ya Mas? Apa namanya? Secara spesifik yang what we should do gitu kan, gitu. Itu sih iya. Mas Wimar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di dalam yang saya pahami, ketika kita berbicara tentang pahala, maka ada yang disebut dengan istilah pahala jariah, gitu. Di mana di dalam surat Yasin Allah kemudian berfirman tentang asar, di mana seluruh manusia meninggal, itu akan hilang segala-galanya, stop semuanya kecuali asar, wa asarhum kata Allah, dan jejak-jejaknya. Maka asar ini sendiri kemudian dibahas oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa putus amalan seseorang itu kecuali dalam 3 perkara. Ketika dia punya anak soleh yang mendoakan dia, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah, kira-kira demikian. Jadi 3 hal inilah yang kemudian perlu difokuskan kalau waktunya sudah mepet. Sebetulnya nggak harus waktunya sudah mepet sih. Bahkan dari sekarang kita berbicara di umur berapapun, ya saya mohon maaf tadi kalau mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakan, karena nggak ada yang open cam, jadi saya nggak tahu ini anak muda, remaja, anak kecil. Ya, gitu. Tapi kalau ternyata ada ibu-ibu di sini, Ya, secara ya umur nggak saya, muda, tapi berhati muda, Ustadz. nah insya Allah, Masya Allah. Dan oleh karena itu saya juga mungkin ingin ikut titip bantuan doanya ibu-ibu semua. Ini ada ibu mertua saya yang sekarang ini lagi di Jakarta, beliau lagi ada di perawatan rumah sakit. Ini kemarin baru CT scan, kayaknya besok hari Senin mau endoskopi gitu ya. Kalau memungkinkan mungkin akan diobat intensif di Jakarta. Saya mohon doanya ya ibu-ibu semuanya untuk doain mertua saya gitu ya. Biar Allah kasih kesembuhan, semoga dengannya jadi wasilah juga kesehatan ibu-ibu semua untuk memaksimalkan amal soleh di penghujung cerita kita semua. Saya nggak bilang walaupun saya muda, saya belakangan, belum tentu. Bisa jadi duluan juga, karena nggak ada yang tahu. Tapi kira-kira 3 hal itu yang harus teman-teman atau ibu-ibu fokuskan. Yang pertama, sedekah jariah. Ya, kalau punya keluangan harta, dan kalau menurut saya sih abisin aja, nggak bakal rugi juga. Ya maksimalkan untuk sesuatu yang nilainya berputar gitu ya. Artinya ketika ngelihat ada pesantren dibangun misalnya, kalau ngelihat ada masjid yang makmur sedang membutuhkan fasilitas tertentu misalnya, lagi butuh ambulan kah, lagi butuh bikin apa kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa maksimalkan dana yang Allah titipkan untuk kita pulang. Dan orang yang sesungguhnya pelit itu adalah mereka yang banyak bersedekah. Karena ketika mereka bersedekah, maka orang-orang ini ingin memastikan hartanya tidak ditinggal di dunia. Berbeda dengan orang yang kurang sedekah dan dihabiskan seluruh hartanya untuk urusan dunia. Itu sebetulnya orang yang sia-sia sebetulnya. Karena dia hanya menghabiskan sesuatu untuk dia tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita punya ilmu, balighu anil walayah. Sampaikan walaupun itu 1 ayat. Sampaikan kepada orang, ya mungkin dengan teknologi zaman sekarang yang ibu-ibu bisa lakukan, share link-link yang bermanfaat, kajian-kajian yang memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu boleh. Atau kalau ibu-ibu suka nulis, bisa posting, ketik sesuatu untuk di-share orang baca. Atau kalau bisa ngevideo, boleh. Saya punya temen orang tuanya itu bikin video dongeng sebelum tidur kira-kira gitu. Ya, jadi karena dia sudah nenek-nenek, dia ngerasa dia pandai menidurkan cucunya kalau malam, maka dia syuting pas dia lagi cerita atau pas di depan kamera dia ceritanya lagi dongengin semua cucu-cucu yang lagi ada di YouTube itu misalnya. Iya, kreativitas bisa dibangun tanpa batas lewat teknologi dan kesempatan yang sekarang terbuka lebar. Yang jelas ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, di sini ada 2 poin sebetulnya. Yang pertama soleh, yang kedua mendoakan orang tua.
Soleh berarti implikasi daripada diajarkannya agama ke dia. Itulah kemudian yang tersirat di dalam hadis ini bahwa ya ketika Rasulullah bilang anak soleh yang mendoakan orang tua, ya kita jadi punya kewajiban untuk ngajarin agama. Karena nggak mungkin ada anak soleh nggak paham agama. Karena kesolehan sendiri itu kan wujud daripada ilmu agama yang diterapkan. Nah, jadi di sini sebetulnya adalah tuntutan Rasulullah kepada kita untuk mengajarkan anak-anak kita dengan agama. Yang kedua, anaknya mau mendoakan orang tua. Bil makna ketika anak ini mau doain orang tuanya, artinya anaknya sayang sama orang tuanya. Maka nggak mungkin kemudian ada anak yang rela doain orang tuanya setiap hari ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, kalau orang tuanya juga tidak mengasihinya sehingga anak ini menyayangi orang tuanya. Jadi makna dibalik anak soleh yang mendoakan orang tua itu adalah ajarkan anak kita dengan agama. Yang kedua, sayangi mereka agar mereka mau kelak mendoakan kita, orang tuanya, ketika kita meninggal dunia. Nah, jadi 3 itu yang bisa dimaksimalkan sehingga walaupun kita sudah meninggal dunia, rekening pahala kita nggak habis, tapi tetap ada asar atau jejak-jejaknya gitu, ada rekening jariahnya di situ. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Mas Wimar. Teman-teman yang lainnya, monggo silakan, ada yang mau ditanya, ada yang mau bertanya? Silahkan Ibu, kalau mau boleh di-unmute atau boleh diketik di kolom chat. Iya, silakan. Siapa tahu saya mampu jawab, nanti saya jawab ya. Tafadhol. Iya. Bu Nusi, ada itu. Ines, siapa tahu nih. Ya, oke, sorry. Nevi, Nuke, Ati Hera, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Mas Wimar nih. Aduh, kayak pada malu-malu nih Mas, gitu. Oke, mungkin Mas Wimar ada yang mau ditambahkan dari untuk teman-teman sebagai bekal bekal harian atau apa gitu sebelum kita selesai, Mas Wimar? Iya, mungkin sebagai penutup ya, pesan saya untuk ibu-ibu pada khususnya adalah doa ibu-ibu. Biasanya kalau ada sesuatu yang saya mau punya, saya mau bikin, atau sesuatu yang lagi saya mau kerjakan, biasanya saya minta doa orang tua saya. Tapi sekarang beliau sudah nggak ada, berdua bareng-bareng lagi nggak adanya, jadi cuma beda 3 hari. Saya ngerasa bahwa doa orang tua itu powerfulnya luar biasa, apalagi untuk anak-anaknya. Dulu waktu zaman SMP itu ibu saya pernah doain habis sholat itu biar saya jadi ulama. Itu saya ketawa karena nilai agama aja 6 udah syukur gitu ya. Ini mah dibikin mau ulama gimana juntrungannya, nggak mungkin. Karena saya bukan anak pesantren, saya nggak hafal Quran. Iya, kayaknya jauh lah kalau saya harus jadi ulama. Sekarang pun disebut ustadz aja sebetulnya nggak pantas. Tapi paling nggak saya ada di titik semacam ini pun tidak lepas daripada doa ibu saya. Maka saya mau pesan ke teman-teman semua, ibu-ibu semua, jangan lupa doain anaknya, suaminya, keluarganya, dan meluas ke seluruh muslimin muslimat, ke negara ini, ke orang-orang di seluruh penduduk dunia. Doa itu menurut saya adalah sesuatu yang Allah karuniai khususnya untuk para wanita ya, untuk kemudian selalu dipanjatkan, kira-kira gitu. Oke, ini Ines, Ibu Ines menanyakan seberapa besar kita dianggap boros pengeluaran, padahal itu untuk membantu banyak orang, Ustadz. Kalau berbicara tentang sedekah itu sebetulnya nggak ada kata boros, kecuali ketika sedekah itu sudah mulai memakan atau sudah mulai mengurangi jatah dari kewajiban kita yang lain. Nah, itu masuk ke dalam kategori zolim ya. Jadi kalau ada istilah zolim,
Zolim itu artinya secara bahasa adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zolim. Nah, ketika orang itu kemudian jor-joran sedekah, let's say sekarang lagi ada cerita Semeru ya. Iya, ke Semerunya jor-joran gitu ya. Tapi ada orang tua sendiri atau anak sendiri lagi butuh sesuatu yang penting, sampai nggak kita bagi, ya itu nggak boleh. Karena sebaik-baik sedekah itu kepada yang dekat gitu. Walaupun kalau sudah selesai dengan yang dekat ya kita bisa meluas sampai ke Semeru juga nggak ada masalah. Jadi urusan sedekah ini nggak usah dihitung sebenarnya, semakin banyak semakin bagus, selama tidak kemudian memangkas kas atau apa istilahnya ya, pos daripada kebutuhan atau kewajiban yang lain yang memang harus kita tunaikan. Gitu aja sih parameternya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nih, ini ada yang jabritat gini. Ya kita itu sekarang itu kan istilahnya memang waktu kita itu memiliki waktu yang lebih dibanding pada saat kita bekerja dulu ya. Nah, tapi kendalanya karena bagaimanapun kan faktor U ya Tat ya. Hari ini apal, besok lupa gitu-gitu kan. Nah, ini gimana nih padahal kan kita sih kepengen tuh untuk belajar gitu kan, belajar agama, belajar menghafal Quran atau apa. Nah, gitu. Nah, itu bagaimana ya Tat ya? Istilahnya apa namanya? Ya itulah tadi faktor U tadi ya. Hari. Nah, bagaimana jalannya supaya benar-benar kita itu bisa mempelajari dan belajar agama secara istiqomah dan ya bisa belajar banyak gitu. Itu sih kalau nggak salah lebih kurangnya tadi yang dimaksudkan teman-teman yang banyak ya. Ya, bismillah. Memang yang mau saya sampaikan ini sedikit pahit ya. Maksudnya ketika saya mau bilang bahwa memang ada momen-momen yang kita nggak bisa ulang dalam hidup kita. Keburu tua misalkan. Jangankan berbicara umur ibu-ibu misalkan yang di atas 50 tahun. Saya yang ada di 30-an sekian tahun itu sudah ngerasa keteteran kalau harus mempelajari sesuatu yang memang seharusnya saya pelajari dulu waktu kecil. Contoh, ngafalin Quran. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi buat saya pribadi, momennya pada saat ini itu akan jauh lebih manfaat untuk melakukan porsinya kan waktu kita kan terbatas ya, kita punya 24 jam. Kalau anak kecil, itu mau setengah hari ngapalin Quran jadi nggak masalah. Tapi kalau saya pakai setengah hari saya misalkan untuk ngafalin Quran, sementara saya punya kewajiban di rumah, saya punya kewajiban amanah dakwah, saya punya kewajiban yang lain, itu nanti saya jadi zalim. Karena memang momennya lewat gitu. Harusnya belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar ngafalin Quran, belajar ngafalin hadis. Itu harusnya masih kecil. Kayak gini aja deh, kayak yang sekarang saya lakuin, sekarang itu saya lagi seneng-senengnya belajar memanah sama berkuda. Tapi saya tahu bahwa saya nggak mungkin jadi jago di panah dan nggak mungkin jago di kuda. Kenapa? Momennya udah lewat. Umurnya ketuaan gitu. Jadi yang saya bisa harapkan dari aktivitas saya memanah dan berkuda adalah mencukupkan waktu porsi saya secukupnya, karena saya punya tanggung jawab dan amanah yang lain. Di usia produktif saya di umur 30-an tahun, saya punya amanah dakwah yang menuntut waktu yang banyak untuk saya keluarkan. Maka di situ saya nggak mungkin berkuda setiap hari, walaupun berkuda itu nyunah. Kalau saya berkuda setiap hari, saya bisa dolim gitu kira-kira. Atau kalau saya main panah setiap hari, walaupun main panah itu bagian daripada sunnah Rasulullah, kalau saya main panah setiap hari, saya bisa zalim. Gitu. Kenapa? Karena umur saya punya tuntutan tertentu, termasuk di umur ibu. Jadi setiap umur itu ada aktivitas utamanya. Dan semakin kita dewasa, aktivitasnya itu sebetulnya beralih dari belajar ke menerapkan. Jadi ngomong gini, kalau anak kecil mau 100% belajar boleh. Tapi sambil kita jadi dewasa, pelan-pelan 100% itu berkurang. Karena harus ada porsi menerapkan isinya. Bisa dipahami nggak? Gimana ya kalau saya gambarin ya? Ini mungkin di Zoom ya. Di Zoom saya bisa gambar nggak sebentar? Sebentar. Semoga ibu-ibu bisa lihat saya coret-coret tapi jelek coretan saya. Apalagi ini nyoretnya pakai komputer ya.
Ini saya garis. Oke, ini saya punya garis, kelihatan nggak, Bu? Iya, kelihatan Ustaz. Oke ya. Ini misalkan umur kita 5 tahun di sini. Oh, sebentar. Saya pakai tulisan aja. Nah, di sini umur kita 5 tahun. Terus di sini umur kita 50 tahun misalnya. Oke. Nah, ketika kita berbicara belajar dan menerapkan, maka nanti akan ada grafis bentuknya begini, nah kurang lebih ya. Ini kalau mau diilustrasikan sederhana begini. Nah, terus ini ada garis melintang di sini. Nah, gini. Oke. Nah, yang bawah ini saya warnain hijau. Aduh, kacau banget gambar saya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting Ibu tahu nih maksud saya. Jadi ini ada kotak, Bu. Kotaknya ini saya warnain. Separuh itu hijau. Yang bawah ini hijau nih. Nah, yang atas tuh putih. Bisa nggak Ibu ininya ya? Ya, kelihatan Pak Ustaz, kelihatan. Kelihatan ya. Ya. Jadi yang bawah ini hijau, yang atas ini putih. Yang putih itu kita namain belajar. Oke. Yang hijau itu kita namain beramal. Oke. Nah, jadi prioritasnya jadi seperti ini, Bu. Ibu kebayang nggak? Jadi maksud saya adalah ketika kita umurnya 5 tahun nih, kita mau 100% belajar nggak apa-apa. Ini kan di sini kan kalau boleh dibilang kan ini 100% nih. Hampir 100% kerjaan kita itu belajar. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah di umur 50 tahun, terus kita maksimalin umur kita itu untuk 100% belajar, itu jadi zolim. Karena seharusnya di sini porsinya mungkin 90% atau mungkin 80% itu beramal. 80% itu harus di area hijau, yaitu beramal. Sementara 20% sisanya itu belajar. 20%. Kalau di usia 5 tahun mau 100% belajar nggak apa-apa, wong anak kecil mau ngamalin apa. Jadi belajar nggak apa-apa gitu. Tapi sepanjang kemudian kita jadi tua, itu porsi belajar harus berkurang, porsi beramal harus naik. Jadi kalau ada orang bilang belajar itu sampai mati, bener. Tapi kalau belajar terus ya nggak bener. Karena fungsi dari belajar itu beramal. Lah kalau kita belajar terus nggak beramal, buat apa? Apalagi kalau waktu belajar ternyata menyita waktu beramal. Ini punten-punten, saya ngelihat fenomena yang menarik. Di usia senja, orang tua misalnya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kakek-kakek dan nenek-nenek itu fokus ngaji. Senin ngaji di sini, Selasa ngaji di sini, Rabu ngaji di sini, terus ngaji. Nanti habis ngaji, habis. Itu salah prioritas, itu harusnya waktu kecil. Terus yang betul gimana? Apakah jangan ngaji? Jangan, harus tetap ngaji. Tapi ngajinya jangan setiap hari. Karena harus diprioritaskan waktu untuk beramal. Contoh, Senin ngaji, Selasa ikut bakti sosial misalkan atau aktivitas sosial untuk Semeru. Rabu ngurus anak yatim. Kamis nanti ngurusin anak orang jompo. Jumat kemudian terjun untuk bikin sesuatu, bikin kelas entrepreneur untuk orang yang di kampung-kampung biar punya usaha. Nanti Jumat bikin majelis taklim, jadi bukan ngaji tapi ngajiin orang lain. Jadi aktivitasnya itu harus kemudian rata antara belajar dengan beramal. Nah, itu kalau pandangan saya demikian. Kayak misalkan contoh gini. Saya punya usia sekarang produktif di 33 tahun sekarang. Aktivitas tuntutan dakwah saya itu lagi banyak-banyaknya. Tapi di momen ini, kemarin saya sempat ditawarin ada beasiswa ke Turki. Yang kalau saya ambil, berarti saya harus keluarin sekitar 4 tahun untuk belajar di Turki, dan belum tentu saya kemudian bisa berdakwah sebesar ini di Turki. Dan juga ketika saya belajar ke Turki, saya harus ninggalin jamaah saya yang di sini untuk belajar di Turki. Nah, itu jadi pertimbangan saya tuh. Mau beramal atau mau belajar. Dan saya memutuskannya untuk beramal. Toh hidup ini kan intinya di amal. Belajar itu buat beramal. Nanti kalau sudah diamalkan, kita bisa berdakwah terkait apa yang sudah kita amalin ke orang lain. Nah, biasanya porsi beramal dan berdakwah ini
itu sedikit sekali dibandingkan belajarnya, yang itu saya mau bilang nggak apa-apa, tapi itu harusnya buat anak kecil gitu. Kalau sudah tambah dewasa, porsi beramal dan mendakwahkannya itu harus lebih banyak naiknya daripada belajarnya. Allah alam bisa kira-kira gitu ya. Oke, ini dari apa Anis ya. Ibu itu kan madrasah utama untuk anaknya. Jika kita tidak mampu mengajarkan agama, apakah bisa diserahkan ke ustadz atau ustazah? Dan bagaimana pertanggungjawaban kelak di akhirat sebagai orang tua? Terima kasih. Iya. Tugas orang tua itu mendidik anak. Di mana mendidik anak itu yang paling afdol itu mendidik secara langsung. Kenapa? Karena anak kita bisa belajar ilmu di luar, Bu, tapi nggak akan pernah bisa mendapatkan karakter di luar. Saya ulangin ya, anak kita, mau kita sekolahin di sekolah paling mahal sedunia, itu pulang dapatnya ilmu, bukan karakter. Karena karakter itu munculnya dari lingkungan terdekat, di mana orang tua adalah salah satu lingkungan terdekat untuk anak-anak kita. Maka ketika orang tua yang langsung mengajarkan anaknya, tapi bukan berarti nggak sekolah juga ya, maksudnya sekolah jadi sekunder, yang utama itu orang tua. Maka anak dapat dua, dapat ilmu, dapat karakter. Tapi kalau anak disekolahin di luar dan itu menjadi yang utama, pulang dia dapat ilmu, belum tentu dia punya karakter. Makanya kalau ibu-ibu lihat berapa banyak anak di dunia ini yang pintar, tapi kalau debatin orang tua nyakitin hati misalnya. Misalnya contoh, dia punya ilmu tapi dia nggak punya adab. Dia punya ilmu tapi berani sama orang tua. Dia punya ilmu tapi kemudian nggak tahu dunia. Dia ngerasa pintar dan akhirnya dia kayak nggak butuh semua orang. Bisa jadi. Karena emang sekolah tugasnya ngajarin ilmu. Tapi nggak bisa transfer knowledge bisa, tapi transfer karakter nggak bisa. Yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua atau orang yang memang hidup bersama anak tersebut. Itulah kenapa beban pendidikan itu ada di orang tua. Terus kalau orang tua nggak bisa ngajar di sekolahin boleh? Boleh. Tapi jangan kemudian berpikir bahwa tugas orang tua hilang dengan menyekolahkan anak. Karena sekali lagi, yang bisa di-cover sama sekolah itu cuma transfer of knowledge, bukan transfer of karakter. Ya walaupun saya tidak mengeneralisir semua sekolah ya, karena ada sekolah-sekolah yang bagus juga, yang bisa mentransfer karakter dan adab kepada anak. Betul, tapi sebagian besar sekolah, umumnya SD dan SMP atau SMA atau yang swasta, negeri atau yang swasta, umumnya tidak bisa mentransfer karakter, cuma bisa mentransfer ilmu saja, kira-kira gitu. Ustadz saya nambahin karena mungkin apa yang ditanyakan Anis ini hampir sama. Tapi kalau secara spesifik Ustadz, di sini pengajarannya itu adalah pengajaran ilmu agama, ya kan? Yang kita sendiri masih sangat awam, ilmu kita nggak nyampe di situ gitu. Misalnya seperti ngaji atau apa begitu. Nah bukan kita yang langsung mengajarkan ke anak, daripada misalnya nanti tajwidnya atau punya salah kan. Nah itu bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Iya, nggak apa-apa, boleh. Itu hal mubah di dalam Islam, artinya nggak salah. Tapi ya itu tadi, yang ditransfer dalam aktivitas pembelajaran di bukan di pesantren, atau lebih mungkin di TPA gitu ya, untuk belajar ngaji, itu adalah kemampuan baca Quran. Anak pulang dari TPA, bisa dia baca Quran. Tapi pertanyaannya, apakah dia membaca Quran untuk Allah? Apakah dia mencintai, menghafal, dan membaca Al-Quran? Itu semua tergantung orang tua mempengaruhinya bagaimana. Kalau di TPA dia belajar ngajinya luar biasa, sampai rumah orang tuanya nggak pernah dilihat sedikit pun baca Quran, anak ini nggak akan muncul kecintaan terhadap Al-Quran. Dia cuma bisa baca Quran. Itu yang saya bilang. Jadi ilmunya ada, karakternya nggak ada. Gitu. Yang dibutuhkan kan sebetulnya karakternya. Karena kalau karakternya ada, ilmunya ngikut. Contohnya gini, orang nggak tahu Islam, tapi dia cinta sama Rasulullah, insya Allah dia akan mengamalkan apa yang Rasulullah minta. Karena karakternya ada, karakter kecintaan kepada Rasulullah itu ada. Tapi orang disuruh sholawat, bisa. Ngapalin 1000 sholawat, bisa. Tapi apakah orang yang bersolawat pasti cinta sama Rasulullah? Belum tentu. Gitu maksudnya. Jadi kalaupun di TPA-in, kalaupun di madrasahin, ingat ibu dan bapak punya kewajiban untuk transfer karakter. Makanya mendidik anak itu nggak bisa bohong.
Ada orang tua bilang begini, udahlah bapak ini nggak kepengen kamu itu jadi kayak bapak, makanya kamu itu bapak pesantrenin. Nggak bisa. Kalau emang bapak mau punya anak yang soleh, bapaknya harus soleh, ibunya harus soleh. Itu hukum alamnya begitu. Begitu ceritanya. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Wah, ternyata itu ya, begitu udah dipancing banyak banget nih apa new knowledge-nya ya, Iya. Ustaz. Biasanya pengajian itu pertanyaannya banyak kalau ditutup, Bu. Jadi kalau kita udah mau nutup pengajian, baru banyak yang nanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kayaknya sudah ada. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustadz Wimar Sama-sama. atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Ustadz Wimar juga. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ibu-ibu sebelumnya kesempatan dakwahnya, dan mohon maaf lahir batin kalau penyampaiannya kurang berkenan atau dari ilmu yang saya sampaikan salah. Nanti kritik dan saran bisa diteruskan lewat Bu Titin kalau memang ada untuk saya perbaiki di kesempatan dakwah berikutnya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustadz kasih. Wimar. Ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih juga kesempatan untuk hadir di malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi setahun lagi ya di Kamis pertama di bulan Januari yang akan datang. Selamat malam, selamat berlibur. Ya, karena ini adalah pengajian terakhir di tahun ini dan kita insya Allah akan bertemu lagi di Kamis pertama Januari 2022. Salam sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.